Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan kami My Orchids Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai Dendrobium macrophyllum, karena mungkin ada beberapa dari teman-teman khususnya pemula yang agak bingung ya, karena Dendrobium macrophyllum itu ada ini teman-teman, ada dua warna pada batang ya. Ada yang kuning, ada yang hijau. Nah, jadi kemarin ada yang menanyakan Dendrobium macrophyllum. Jadi kami fotokan dua rumpun. Beliau lebih milih yang hijau. Nah, biasanya kebanyakan orang-orang yang milih hijau itu beranggapan bahwasanya yang batang kuning itu adalah batang tua atau batang yang mau mati ya. Padahal sebenarnya Dendrobium macrophyllum itu memang kalau yang tumbuh di tempat panas di habitatnya itu batangnya memang berwarna kuning teman-teman ya. Dan untuk yang kami bahas ini Dendrobium macrophyllum spesies Jawa teman-teman ya. Karena macrophyllum ini juga ada yang dari Papua, ada juga yang dari Sulawesi. Cuman kalau yang dari Sulawesi itu biasanya ada yang batangnya agak coklat ya. Nah, jadi ini sudah ada dua rumpun teman-teman. Dua rumpun. Yang ada papan pakisnya ini yang warnanya cenderung hijau ya. Yang tidak ada papan pakisnya ini warnanya lebih kuning ya. Nah, bisa teman-teman perhatikan warnanya ya. Kalau teman-teman ada yang tanya, kok ini kisut? Ya, kok kisut keduanya? Nah, ini teman-teman. Macrophyllum itu adalah tumbuhan anggrek yang dia notabene tumbuhnya itu di daerah dataran tinggi, ya. Terus dibawa ke rumah kami yang notabene adalah dataran rendah. Otomatis dia adaptasinya seperti ini, teman-teman. Ini wajar terjadi kalau teman-teman beli anggrek yang dari dataran tinggi, rumah teman-teman itu di dataran rendah ya. Bahkan gini aja teman-teman, nggak usah dataran tinggi dataran rendah deh. Misalnya saya beli anggrek dari Malang ya. Malang itu terkenal dingin ya, terkenal lebih dingin lah dibanding Banyuwangi. Itu biasanya kalau saya beli anggrek kondisinya gemuk, pertama kali adaptasi di Banyuwangi pasti anakan pertamanya dia nggak akan tumbuh sebesar indukannya. Padahal kalau beli di Malang itu otomatis saya beli misalnya remaja nih, atau pradewasa atau yang dewasa, ataupun yang seedling. Itu kan perakaranya sehat teman-teman. Tapi tetap ya, yang namanya adaptasi itu nggak bisa diganggu gugat. Pasti ada efek sampingnya ya. Meskipun itu sama-sama satu Jawa nih, tapi Malang dan Banyuwangi itu perbedaan suhunya sudah lumayan ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman bertanya, kok ini macrophyllumnya kisut nih, wah ini nggak dirawat nih ya, bukan teman-teman. Ini meskipun saya rendam pakai vitamin B1, fungisida, saya pupuk, batangnya bakalan tetap kisut ya, untuk batang-batang utamanya ini. Nah, tapi nanti tunas baru yang tumbuh, nah, itu baru nanti akan kelihatan teman-teman batangnya ya, karena dia sudah adaptasi dengan suhu dan cuaca yang ada di rumah kami ya. Terus kembali lagi teman-teman ke warna kuning ya. Warna kuning ini bukan berarti dia sudah tua mau mati teman-teman, enggak. Buktinya ini ya, batangnya kuning ya, tapi dia kondisinya kenop ya. Ini membuktikan bahwasannya batang kuning itu tidak berarti tua. Khusus untuk ini ya, Dendrobium macrophyllum sp Jawa ya. Nah, saya nggak menghubungkan dengan anggrek yang lain ya. Jadi ini sedikit pengetahuan juga buat teman-teman pemula ya. Kalau teman-teman meskipun nggak beli di tempat kami ya, beli di tempat lain, Dendrobium macrophyllum itu kebanyakan batangnya pasti kuning ya. Tapi kalau hunter yang ngambil itu dapatnya di daerah yang redup cahayanya, biasanya dia akan batangnya lebih hijau ya, seperti itu. Nah, ini batangnya hijau nih teman-teman. Ini kalau seandainya nanti yang punya ini langsung ditaruh di tempat yang cahayanya dapat, insya Allah nanti anaknya ini dia akan berwarna kuning juga, seperti itu ya. Jadi intensitas cahaya yang didapatnya juga berpengaruh teman-teman sama pertumbuhan dari anggreknya ya, seperti itu.
Nah, terus untuk adaptasi masing-masing anggrek teman-teman, meskipun itu satu jenis, adaptasinya beda-beda teman-teman nih. Ya, bisa teman-teman lihat. Nah, yang ini kelihatan banget ya kisutnya ya. Tuh. Nah, tapi kalau yang ini bisa teman-teman lihat nih. Meskipun memang dia tetap ada garis-garisnya, tapi ini nggak sekisut yang spek ini teman-teman. Ya, bisa teman-teman lihat. Nah, terus ditambah lagi dia kondisinya kenop teman-teman. Otomatis nutrisi yang tadinya harusnya lari ke akar terbagi ke bunga dulu teman-teman ya. Makanya saya biasanya kalau ada orang-orang yang tanya, biasanya mungkin beli dendrobium berbunga, mas ini kok akarnya enggak tumbuh-tumbuh ya, padahal ini berbunga. Nah itu kalau saya ditanya seperti itu, pasti saya akan menyarankan untuk motong tangkai bunganya. Kenapa? Supaya nutrisi yang lari ke tangkai bunga itu lari untuk pertumbuhan akar teman-teman, seperti itu. Nih bisa teman-teman lihat, datangnya sama tapi adaptasinya berbeda. Untuk yang ini batangnya masih gendut ya. Terus ini akarnya juga sudah tumbuh, meskipun ini kondisinya nggak spek. Jadi kebalikan teman-teman, kalau dia akarnya sehat meskipun nggak spek, berarti dia nutrisinya lari ke pertumbuhan akar ya. Tapi kalau yang ini sebaliknya ya, dia kondisinya kenop tapi perakarannya belum bagus, itu sudah wajar, sudah lumrah ya. Teman-teman harus milih menikmati bunganya dulu atau milih menumbuhkan akarnya, seperti itu. Untuk anggrek cabutan ya, bukan untuk anggrek yang sudah rawatan ya, ini untuk anggrek cabutan ya, seperti itu. Jadi sampai di sini semoga teman-teman paham ya, bahwasanya kalau anggrek Dendrobium macrophyllum itu memang sudah lumrah, ada yang batangnya kuning, ada yang batangnya hijau ya. Yang batangnya hijau berarti dia tumbuhnya di tempat yang intensitas cahayanya rendah. Kalau yang batangnya kuning berarti intensitas cahayanya yang didapat oleh anggreknya itu lebih banyak ya. Warna kuning bukan berarti batangnya sudah tua ya, sudah mau mati, bukan ya. Dia tetap sehat, tapi memang kondisi di alamnya yang menyebabkan warna batangnya berwarna kuning, seperti itu ya teman-teman ya. Bila ada pertanyaan lebih lanjut silakan nanti tulis di kolom komentar. Mungkin ada teman-teman yang masih bertanya-tanya mengenai Dendrobium macrophyllum atau anggrek jambrut, silakan nanti teman-teman tulis di kolom komentar. Ayo kita belajar bareng ya. Terus saya juga mau menawarkan ini teman-teman. Barangkali teman-teman berminat membeli pakis chip ya, di tempat kami ready. Pakis chip seperti ini teman-teman ya. Pakis chip beda dengan pakis caca ya. Kalau saya sebut pakis caca berarti pakis cacanya itu lebih hancur-hancur dari ini ya. Ini pakis chip teman-teman tuh. Jadi dia bentuknya ada yang kotak, ada yang persegi panjang, tapi dia utuh teman-teman ya, nggak hancur. Kalau pakis chip yang kalau pakis caca yang seperti ini teman-teman ya, dia hancur ya. Coba saya ambilkan contohnya. Nah ini teman-teman, ini pakis caca, ini pakis chip ya. Nah jadi kalau pakai chip ini teman-teman bisa gunakan sebagai pengganti arang ya. Karena kalau arang itu kan dia lebih poros teman-teman. Biasanya untuk anggrek-anggrek yang suka lembab, kalau pakai arang itu mesti didobeli menggunakan moss ya. Nah kalau teman-teman pakai chip, pakis ini kan lebih lebih tahan untuk menjaga kelembapan ya. Jadi ini bisa digunakan sebagai pengganti arang, dan nanti teman-teman bisa kombinasikan juga dengan pakis caca yang lebih halus. Jadi medianya kelihatan penuh, tapi sebenarnya dia di dalamnya tetap berongga ya. Tuh. Kalau teman-teman mau beli, monggo ya, di tempat kami ready. Silakan. Mungkin mau beli setengah kilo, 1 kilo bisa teman-teman ya. Tuh. Ya. Buat pakis caca juga ada teman-teman ya, pakis cacanya juga ada. Nah, ya. Ini kebetulan baru teman-teman, baru. Karena ada sisa-sisa potongan papan pakis ya. Jadi kalau mau dibuang sayang, akhirnya kami manfaatkan untuk menanam anggrek juga ya. Dan alhamdulillah pakis chip ini cukup bermanfaat juga ya.
Karena beberapa anggrek yang suka lembab seperti genus Cologin itu kami tanam menggunakan pakis chip dikombinasikan dengan pakis caca, hasilnya alhamdulillah bagus ya. Bisa teman-teman coba di rumah. Kalau teman-teman punya pakis chip silakan langsung dicoba. Kalau teman-teman nggak punya dan bingung tempat belinya, bisa pesan melalui kami ya, silakan. Dan saya ingatkan lagi di akhir video ya, buat teman-teman yang WA ke nomor yang 362, nah itu mungkin agak slow respon, teman-teman bisa ke yang 369 ya, silakan. Atau kalau teman-teman misalnya mau DM Instagram juga boleh ya. Instagram insya Allah fast respon juga teman-teman ya. Tuh. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman tanya nih, misalnya harga kadaka berapa, nah itu teman-teman enaknya teman-teman langsung via WA atau DM Instagram karena saya bisa ngirim foto. Tapi kalau teman-teman tanya harga cuman di kolom komentar, saya nggak bisa jawab langsung karena biasanya saya ngasih harga itu sesuai dengan foto. Misalnya kadakanya ukuran seberapa, langsung saya kasih harga. Jadi teman-teman tahu kalau harga 50.000 misalnya ukurannya segini, itu bisa lebih enak ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah nonton video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya ya mohon maaf. Semoga video kali ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya tunggu, barangkali ada teman-teman yang mau tanya-tanya, monggo ya di kolom komentar. Jika teman-teman mau pesan-pesan anggrek ataupun media tanam, bisa melalui WA, DM Instagram. Silahkan, kami tunggu. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.